Kita akan review dulu yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu supaya ada konektivitasnya kelihatan ya. Minggu yang lalu kita sudah melihat apa sih sesungguhnya pewarisan gitu. Ternyata pewarisan itu adalah apa yang akan terjadi pada harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris gitu. Jadi harta bendanya terus kemana? Lalu siapa yang mengambil alih? Siapa kemudian yang menjadi berhak gitu? Itu sebenarnya yang dipelajari di dalam hukum waris. Nah, minggu yang lalu kita juga sudah melihat bahwa di dalam kelas ini yang kita lihat hanya hukum waris barat. Kita tidak melihat sumber hukum waris yang lain seperti hukum waris Islam atau hukum waris adat. Yang kita lihat hanyalah hukum waris barat saja. Nah, di sana minggu yang lalu kita juga sudah melihat bahwa ada dua macam dari mana ketentuan mengenai pewarisan ini, yaitu yang bersumber dari undang-undang atau pewarisan ab intestato, siapa yang jadi ahli warisnya dan berapa besaran warisannya sudah ditentukan oleh undang-undang. Kita menyebutnya pewarisan ab intestato. Kemudian yang kedua ada juga yang namanya pewarisan testamento, yaitu pewarisan yang besarannya dan kemudian siapa yang memperoleh harta warisan itu ditentukan oleh testamen atau ditentukan oleh surat wasiat yang dibuat oleh pewaris. Nah, minggu yang lalu kita juga sudah melihat ada beberapa pihak di dalam atau beberapa unsur di dalam pewarisan. Yang pertama pewaris, yang kedua ahli waris, dan yang ketiga adanya harta warisan. Kita sudah melihat bahwa pewaris itu adalah orang yang meninggal dunia, kemudian ahli waris adalah orang yang menerima. Lalu kemarin kita juga sudah melihat ada keadaan tertentu, kejadian tertentu yang membuat seseorang dianggap tidak layak untuk menjadi ahli waris. Nah, kita juga sudah lihat siapa saja yang bisa jadi ahli waris. Mereka yang berhubungan darah, mereka yang punya talian darah, bertalian darah. Kecuali suami atau istri dari pewaris dan anak adopsi yang diadopsi secara sah. Nah, meskipun tidak ada pertalian darah, tetapi kemudian haknya dianggap sama seperti anak sah karena sudah diadopsi. Gitu. Nah, lalu harta warisan. Kita juga sudah melihat di minggu yang lalu kalau harta warisan itu termasuk juga utang dari si pewaris. Jadi yang bisa diwariskan bukan hanya uang yang positif yang ada, tapi juga utang itu bisa diwariskan. Nah, itu hal-hal yang sudah kita lihat dalam minggu lalu. Hari ini kita akan melanjutkan pewarisan ab intestato untuk golongan 1. Jadi ini pemanasan terlebih dahulu sebelum kita nanti jalannya tambah jauh, tambah kompleks. Ini yang paling simpel, paling sederhana pewarisan golongan 1. Nah, untuk mengawali penjelasan mengenai pewarisan ab intestato golongan 1, kita bersama-sama akan melihat video berikut ini. Nah, tunggu sebentar ya, saya akan share videonya. Dari melihat video tadi, sudah ada penjelasan awal terkait dengan pewarisan ab intestato golongan 1. Nah, sebelum saya melanjutkan, akan ada polling yang saya kirim ke layar Anda. Silahkan dijawab dulu. Hasil polling tersebut saya minta maaf untuk teman-teman yang merasa sudah jelas, tetapi saya akan menjelaskan beberapa hal. Tidak sepanjang itu kita review beberapa hal terkait dengan pewarisan ab intestato atau golongan 1. Nah, untuk pewarisan ab intestato golongan 1 ini, siapa yang menjadi ahli warisnya? Nah, kita sudah lihat bersama siapa sih yang jadi ahli warisnya. Kalau Anda lihat layar di belakang saya, kalau misalnya yang meninggal itu si K, siapa yang jadi ahli warisnya? Tadi dikatakan siapa? Suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Suami atau istri yang hidup terlama. Kemarin di kelas yang lain ada yang bertanya, maksudnya seperti apa gitu. Kemudian saya ingatkan bahwa kita sedang berbicara waris barat. Dalam konteks waris barat, perkawinan itu monogami. Jadi kalau dibilang istri yang hidup terlama, ya pasti istrinya satu. Jadi kita nggak lihat ada berapa orang istri gitu. Jadi kenapa pertanyaan itu muncul karena memikirkan ada peluang seseorang punya lebih dari satu istri. Nah, tapi yang harus diingat kita bicara dalam konteks perkawinan monogami, perkawinan menurut hukum barat. Jadi istrinya pasti satu.
Nah, maksudnya yang hidup terlama itu antara pasangan suami dan istri, yang mana yang mati duluan, yang berarti yang satu hidupnya lebih lama. Disebutnya yang hidup terlama. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua, itu siapa yang jadi ahli waris? Anak atau keturunannya. Artinya apa? Berarti ada anak yang jadi ahli waris, tetapi kalau anaknya misalnya sudah meninggal duluan sebelum si pewaris meninggal, yaitu orang tuanya, maka keturunannya, berarti cucunya pewaris, dia bisa menjadi pewaris, menggantikan tempat orang tuanya. Gitu. Nah, saya akan share screen untuk kita bersama-sama latihan dulu untuk menentukan bagaimana menentukan siapa ahli warisnya, gitu ya. Oke, sudah terlihat ya di layar Anda. Nah, saya akan mencoret-coret ini, kita akan bersama-sama menentukan siapa sih yang jadi ahli waris gitu. Sekarang lihat di gambar ini, kalau yang meninggal set 1, ingat ketika menggambar siapa yang meninggal dan berkedudukan sebagai pewaris harus diberi tanda P supaya Anda tahu pewarisnya itu set 1. Kenapa? Kalau di bagian ini sekarang semuanya masih hidup, tapi bisa jadi nanti ada yang saya coret. Oh, ini meninggal. Terus ini juga meninggal gitu. Lalu kalau ada banyak orang yang meninggal, beberapa orang yang meninggal dari bagian itu kan orang harus bisa membaca yang mana sih pewarisnya, kita mau menghitung warisannya dari siapa sih gitu. Oleh karena itu, yang berkedudukan sebagai pewaris harus diberi huruf P supaya kita semua tahu. Nah, kalau gambarnya seperti ini, berarti P meninggal dunia. Pada saat P meninggal dunia, P dan O sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Nah, sekarang mari kita tentukan bersama-sama. Siapa yang jadi ahli warisnya set 1? Silahkan. Siapa yang jadi ahli warisnya set 1? Siapa yang mau jawab? Saya mau coba Bu jawab. Oke, silahkan Philip. Yang menjadi ahli warisnya itu Y, S, T, dan U. Y, S, T, dan U. Oke, Ya. terima kasih Philip. Jawabannya betul. Siapa yang jadi ahli warisnya? Y, suami kan ini. Suami dibilang suami yang hidup terlama. Kan istri atau suami yang hidup terlama. Set 1 ini istrinya, berarti ahli waris yang pertama suaminya. Kemudian anak, S, kemudian T, kemudian U. Mereka sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris. Nah, sekarang mari dijawab lagi. Kalau saya tentukan begini. Set 1 meninggal dunia. Pada saat set 1 meninggal dunia, U sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Jadi pada saat set 1 meninggal dunia, U sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Pertanyaannya, siapa yang menjadi ahli warisnya set 1? Siapa yang mau mencoba menjawab? Saya mencoba. Iya. Oke. Silahkan, siapa? Itu ahli warisnya itu Y, S, T, O, sama P. Oke, terima kasih Yo. Ahli warisnya set 1 siapa? Suami. Kan pertama suami yang hidup terlama ya toh. Berarti Y jadi ahli waris betul. Kemudian S tadi ya anak ya Yo. Kemudian T juga. Kemudian harusnya siapa? U. Tapi karena U sudah meninggal dunia, digantikan oleh keturunannya, yaitu siapa? O dan P. Jelas? Kita coba lagi ya. Set 1 meninggal dunia. Pada saat set 1 meninggal dunia, U dan P sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Pertanyaannya, siapakah ahli warisnya set 1? Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba?
Michael, silakan Michael. Michael, apakah kamu ada di sana? Michael Rombang, apakah kamu ada di sana? Oke, ketiga kali untuk Michael, apakah kamu ada di sana? Ada, Bu. Oke, siapa yang jadi ahli warisnya Michael? Nggak terdengar, Bu. Sepertinya, Bu, tadi pertanyaannya terlewat. Oke, kamu lihat gambarnya nggak? Kamu bisa lihat share screen gambarnya kan? Iya, yang di belakang Ibu, ya. Yang di layar depanmu itu loh. Iya, iya. Nah, kemudian set 1 meninggal dunia, set 1 berkedudukan sebagai pewaris. Kemudian pertanyaan saya, siapakah yang jadi ahli warisnya? Ahli warisnya set 1 siapa? Mohon maaf, Bu. Saya kayak kurang paham, Bu. Oke, Michael. Makanya kalau kelas jangan ditinggal-tinggal ya. Iya, Bu. Golongan 1 ini yang paling gampang, karena yang jadi ahli waris itu adalah istri atau suami yang hidup terlama dan kemudian anak-anak mereka. Nah, Anda harus akrab dengan bagan semacam ini karena semua soal pasti akan diawali dengan bagan. Nah, saya ulangi ya. Set 1 ini berkedudukan sebagai pewaris, siapakah ahli warisnya? Nah, pertanyaannya itu. Andrew bisa tolong dijawab? Y, S, T, O sama H, Bu. Ada, ya. Oke, kalau gambarnya seperti ini, siapakah yang jadi ahli warisnya set 1? Y sebagai suami, kemudian S itu anak, T anak, lalu harusnya U. Tapi U sudah meninggal dunia, maka yang menggantikan U itu siapa? O. Dan siapa? P. Tapi P sudah meninggal dunia, P digantikan oleh H. Jadi H menggantikan kedudukannya P. Nah, sampai di sini ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Sudah? Nah, kalau sudah jelas, saya lanjutkan. Sekarang, tadi ada konsep untuk menentukan berapa sih besaran warisannya. Nah, tadi Anda sudah baca. Mereka akan mewaris kepala demi kepala. Jika apa? Jika mereka semua bertalian dalam derajat ke-1 dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Kemudian mereka akan mewaris pancang demi pancang. Jika apa? Jika mereka sekedar bertindak menggantikan tempat. Nah, mari kita lihat. Kalau gambarnya seperti ini, set 1 meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia, si set 1 ini mempunyai suami Y, anak S, T, U, kemudian menantu V, cucu O, P, Q, dan seterusnya. Nah, tadi kita sudah lihat golongan 1 yang menjadi ahli waris adalah anak, atau keturunannya dan suami atau istri yang hidup terlama. Jadi dalam hal ini yang jadi ahli waris Y, S, T, dan U. Besaran warisannya karena mereka semua mewaris untuk dirinya sendiri, tidak menggantikan tempatnya siapa-siapa, maka dikenal dengan nama kepala demi kepala. Jadi mewarisnya kepala demi kepala. Hitung, ini berarti 1 kepala, 2, 3, 4. Nah, karena dibilang mewaris kepala demi kepala, ini 1, 2, 3, 4 punya hak waris yang sama. Jadi besaran warisannya itu antara 1, 2, 3, dan 4 pewaris ini, ahli waris ini besarannya sama. Kalau warisannya satu bagian, kemudian mereka itu ada berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang, lalu ahli warisnya 4 orang,
maka dibilang mewaris kepala demi kepala, berarti satu bagian langsung dibagi untuk 4 orang. Sehingga masing-masing mendapatkan 1/4 bagian. Nah, ini yang dibilang mewaris kepala demi kepala. Nah, akan berbeda jika yang terjadi demikian. Siapa tadi ini? U, dia sudah meninggal dunia terlebih dahulu. U-nya udah mati. Nah, ketika U sudah meninggal dunia terlebih dahulu, maka tempatnya U ini digantikan oleh siapa? Tadi Anda sudah tahu, digantikan oleh O dan P. Tempatnya digantikan O dan P. Nah, karena mereka berdua ini menggantikan tempatnya si U, maka dibilang mereka itu mewarisnya pancang demi pancang. Jadi berdasarkan pancangnya siapa, dari pancangnya siapa, dari pancernya siapa. Jadi ada buku juga yang menyebutnya pancer. Dari pancernya siapa, dari pancangnya siapa ini. Mewarisnya dia dari pancang demi pancang. Jadi kalau tadi ahli warisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 orang. 4 dan 5. Tapi ahli waris yang keempat dan kelima ini dalam kedudukannya menggantikan tempat U. Oleh karena itu, 4 dan 5 ini harus dianggap sebagai satu pancang, satu bagian. Dengan demikian, kalau gambarnya seperti ini, maka kita menghitung warisannya satu bagian dibagi 1, 2, 3, 4. Karena U-nya tetap 4, toh. Berarti masing-masing mendapatkan 1/4. Nah, kemudian bagiannya U digantikan oleh O dan P. Berarti 1/4 dibagi 2. Jadi O akan dapat 1/8, P akan dapat 1/8. Oke. Jelas sampai di sini? Apakah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Ketika kan tadi tuh U-nya meninggal duluan. Nah, itu kan digantikan O sama P. Apakah bisa kedudukan O sama P ini diwakilkan oleh V? Selaku sebagai oleh pasangan. siapa? Diwakilkan oleh V. P. Nah, pasangan U. Oh ya. Oke. Terima kasih, Yo. Saya mau tanya, bisa nggak diwakilkan oleh V? Maksudnya diwakilkan itu O dan P diwakili oleh V, berarti mereka nggak terima tapi V yang terima gitu ya? Maksudnya kan di sini V ini kan bisa jadi pasangan terlama, Bu. Bisakah mereka ini juga mewakilkan mungkin karena kayak belum cakap atau gimana gitu? Oke, saya tanya dulu. Untuk yang lain, apakah V bisa berkedudukan sebagai ahli waris atau tidak? V ini yang ini loh. Apakah si V bisa berkedudukan sebagai ahli waris atau tidak? Ini V. Bisa atau tidak? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Keturunan. Karena bukan garis keturunan ya, Bu. Betul, karena dia bukan garis keturunan, karena tidak ada hubungan darah. Nah, yang berkedudukan sebagai pewarisnya siapa? Si Z ini kan yang berkedudukan sebagai pewaris. Nah, antara Z1, yang berkedudukan sebagai pewaris adalah Z1. Antara Z1 dan V ini nggak ada hubungan darah. Hubungan darahnya terjadi antara Z1 dan U, karena U anaknya. Nah, dengan kata lain, dalam bahasa yang sederhana, menantu itu tidak jadi ahli waris. Kecuali testamento. Tapi kalau ab intestato, menantu itu bukan ahli waris. Jadi, misalnya, ini misalnya, gambarnya saya rubah lagi. Misalnya, yang terjadi seperti ini. Pada saat P, ini Z1 meninggal dunia, U sudah meninggal, O sudah meninggal, P sudah meninggal, H sudah meninggal, I, D, Q sudah meninggal semua dari garis keturunannya U ini. Cuman tersisa istrinya saja nih, satu orang yang belum meninggal. Tetap saja si V ini tidak berkedudukan sebagai ahli waris.
karena dia tidak punya hubungan darah gitu. Jadi harus apa? Harus ada hubungan darah antara si Z1 dan si V. Jelas di situ? Jelas di sini? Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, Oke. Bu. Nah, sekarang saya kasih komplikasi sedikit nih. Kalau gambarnya masih kayak gini. Terus saya hapus ini masih hidup, masih hidup, masih hidup, masih hidup semua. Yang meninggal U sama V. Nah, kemudian yang ditanyakan, sorry. Biar tidak terlalu membingungkan gambarnya, saya modifikasi sedikit. Pada saat U meninggal dunia, si V juga udah meninggal dunia. Kemudian O-nya masih hidup, P-nya juga meninggal dunia. Nah, kemudian ini sudah meninggal dunia, ini sudah meninggal dunia, tinggallah si D. Sorry. Nah, tinggallah si I dan D yang masih ada. Oke, gambarnya Anda bisa mengerti terlebih dahulu. Z1 meninggal dunia, dia berkedudukan sebagai pewaris. Pada saat dia meninggal dunia, dia meninggalkan seorang suami bernama Y, kemudian anak-anak bernama S dan T, sedangkan anaknya yang bernama U sudah meninggal terlebih dahulu. Selain itu, dia juga meninggalkan seorang cucu bernama O dan seorang cicit bernama D. Nah, pertanyaannya, si D ini umurnya 5 tahun. Nah, saya ingin tanya ke Anda, siapa dulu yang jadi ahli waris? Siapakah yang menjadi ahli waris dari Z1? Y, S, T. Ya toh, tidak dipertanyakan lagi, Anda sudah tahu. Kemudian siapa lagi? Selain itu siapa lagi? Oh, Bu. O. Selain O siapa lagi? Ibu. D. Selain O, D. Ini jadi ahli waris nggak? Tidak. Karena apa? Tidak punya hubungan darah. Jawabannya sama toh seperti yang tadi. Ini kan dia menantu, cucu menantu. Dia nggak punya hubungan darah dengan Z1. Jadi dia nggak mewaris. Nah, si D ini umurnya masih berapa tadi? 5 tahun. Pertanyaannya, bisa nggak anak 5 tahun ini menjadi ahli waris? Bisa atau Bisa, tidak? Bu. Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Jadi si anak 5 tahun ini tetap berkedudukan sebagai ahli waris. Sekalipun dia belum cakap melakukan perbuatan hukum. Tapi kalau dia menerima warisan, itu tetap bisa. Tetap bisa menerima warisan. Nah, tetapi kalau dia ingin menjual misalnya warisannya berupa satu buah villa gitu, terus kemudian dia ingin menjual, dia nggak bisa melakukan sendiri, dia perlu bantuan dari walinya. Dalam hal ini si I yang merupakan ibunya. Tapi yang punya siapa? Yang punya tetap adalah si D. I-nya punya nggak? Nggak punya. Sedikit tetap nggak punya. Kenapa? Karena itu adalah warisannya si D. Dan ingat, warisan itu bukan harta gonogini. Jadi warisan tetap dipegang oleh masing-masing pihak yang menerima warisan. Dia bukan harta gonogini. Oke? Nah, sampai sejauh ini Anda jelas untuk menentukan siapakah yang menjadi ahli waris, kemudian berapa besaran warisannya. Sudah jelas? Nah, mari kita, udah jelas? Ya, kalau ini sudah jelas, sekarang mari kita latihan soal. Tunggu sebentar ya, saya akan share soalnya. Oke, sudah di screenshot, saya akhiri sharingnya. Ini soalnya nanti sebentar lagi kita akan mengerjakan dalam waktu 10 menit. Nah, sebelum kita mengerjakan, saya akan mengulang sedikit mengenai itu. Harta kekayaan dalam perkawinan. Anda tahu ketika dua orang menikah, seorang pria dan seorang wanita menikah, secara otomatis terjadi persatuan harta.
Dengan kata lain, kalau mereka ingin hartanya terpisah, mereka harus membuat perjanjian kawin. Sehingga di sini kalau dikatakan tadi siapa, Abi sama Ima, siapa tadi namanya di soal, saya lupa. Itu dia tidak membuat perjanjian kawin, berarti Abi sama siapa tadi? Abi dan Ima, mereka tidak membuat perjanjian kawin, maka ada persatuan harta kekayaan. Tapi kalau dibilang mereka membuat perjanjian kawin, ada perjanjian kawin, maksudnya ada perjanjian pemisahan harta perkawinan. Jadi saya ingatkan, harta perkawinan dulu pernah kita bahas di Perdata ya. Harta perkawinan bisa bersumber dari mana? Dari gonogini, dari harta yang diperoleh pasangan itu dalam pernikahan, dari hasil kerjanya mereka, entah itu suami, entah itu istri. Nah, hukum perdata tidak membedakan siapa yang bekerja, siapa yang menghasilkan uang, penghasilannya siapa yang lebih banyak gitu. Dalam hukum perdata tidak dibedakan. Sepanjang itu merupakan hasil kerja dari baik suami maupun istri, maka hartanya itu menjadi milik bersama. Kalau Anda mau dipisahkan, bikin perjanjian kawin. Uangmu uangku, uangku uangku. Hasil kerjaku milik saya saja, hasil kerjamu milik kamu saja. Mari kita sama-sama sepakat, setiap bulan kita inbreng berapa untuk kelangsungan rumah tangga. Mari kita sepakat, pengeluaran yang mana itu jadi kamu yang bayar, pengeluaran yang mana aku yang bayar. Atau mari kita sepakat siapa yang membiayai ini dan membiayai itu gitu. Itu kalau misalnya terjadi dalam pemisahan harta kekayaan. Gitu. Tapi kalau enggak, berarti terjadi persatuan. Nah, selain itu, mungkin juga dalam perkawinan tersebut si suami sudah membawa harta. Ketika mereka mau menikah, si suami sudah membawa. Dia dikasih bekal tabungan dikasih deposito orang tuanya 1 miliar sebagai bekal menikah. Dikasih deposito 1 miliar. Berarti ketika mau menikah, dia sudah membawa uang 1 miliar. Itu uangnya dia sendiri. Kemudian, jadi itu disebut sebagai harta bawaan. Pas mau menikah sudah membawa. Nah, bisa juga ketika mereka menikah, lalu terima warisan. Nah, warisan itu tetap menjadi hartanya masing-masing. Hartanya si yang menerima warisan. Bisa juga ketika mereka menikah ada hadiah yang diperoleh. Misalnya pas ulang tahun, terus si istri ini dapat hadiah cincin dari adiknya gitu. Nah, itu hartanya dia sendiri, bukan harta gonogini. Yang disebut harta gonogini itu yang diperoleh dari kerja si suami dan si istri ini. Nah, kalau kita ke dalam konteks soal dalam hukum waris. Kalau dibilang ada perjanjian kawin, berarti sudah langsung dihitung, berarti ada pemisahan harta kekayaan. Jadi kalau di soal harta yang ditinggalkan satu bagian, yang harus Anda ingat cuma, satu bagian itu bukan cuma punyanya si pewaris saja. Tapi satu bagian ini dia punyanya setengah setengah si suami, setengah si istri, setengah punyanya pewaris, setengah milik pasangannya dia yang hidup terlama. Gitu. Itu yang harus Anda pikirkan. Nah, akan lebih kompleks soalnya, ini mestinya di kelasnya Anda sama Bu Selvi ya, di kelasnya Bu Selvi. Jadi lebih kompleks. Ketika si set 1 meninggal dunia, dia meninggalkan tabungan senilai 50 juta rupiah. Selain itu, dia punya sejumlah perhiasan yang diperoleh dari hadiah kalau dijumlah beratnya 100 gram. Kemudian dia juga meninggalkan satu buah rumah. Misalnya seperti itu. Anda harus memisahkan. Oh ya, pada saat menikah dia sudah membawa harta berupa satu buah mobil BMW misalnya gitu. Jadi nanti Anda harus memisahkan mana yang harta bawaan, mana yang hadiah, mana yang gonogini. Nah, kalau tidak membuat harta, berarti ada persatuan. Yang bersatu yang mana? Yang gonogini. Gitu. Nah, itu di kelasnya Bu Selvi mungkin akan lebih kompleks karena terkait dengan kasus yang terjadi secara real. Tapi bisa juga secara realnya sederhana banget. Seperti soal yang akan kita kerjakan bersama ini. Mari kita kerjakan soalnya. Jadi tadi itu ya, prinsipnya jika hartanya itu adalah harta gonogini,
Maka Anda harus ingat, kalau namanya harta gonogini, kelihatan di layar Anda? Kelihatan ya? Kalau hartanya itu adalah harta gonogini, maka ini setengah milik suami, setengahnya lagi milik istri. Kalau ini satu bagian, berarti ini kan setengah, ini setengah. Yang setengahnya milik si istri, yang setengahnya lagi milik si suami. Sehingga jika soalnya itu mengatakan A menikah dengan B, kemudian B meninggal dunia, si B berkedudukan sebagai pewaris. Pada pernikahan A dan B tidak ada pemisahan harta kekayaan. Berarti hartanya ini adalah harta gonogini. Berarti yang setengah miliknya istri. Siapa istrinya tadi? Si B. Yang setengahnya miliknya siapa? Suami, si A. Anda masih ingat minggu yang lalu? Syarat ada pewarisan atau pewarisan baru terbuka jika apa? Pewarisan baru terbuka jika Adanya kematian, Bu. adanya kematian. Kematian. Didahului oleh peristiwa kematian. Nah, kematiannya siapa? Kematiannya B. Berarti harta yang ditinggalkan, karena ada orang yang meninggal ini punya harta. Hartanya siapa yang ditinggalkan? Hartanya si B. Si A-nya masih hidup, sehingga belum terbuka pewarisan. Sehingga hartanya A ini nggak boleh diutak-atik, karena apa? A-nya masih hidup, belum ada pewarisan. Jadi yang dibagi hanyalah hartanya si B yang sudah meninggal dunia. Sehingga jika terjadi gonogini, Anda harus ingat yang dibagi itu hanyalah setengah. Dalam hal ini hartanya siapa? Hartanya si istri, karena si istri yang meninggal dunia. Jadi kalau diumpamakan hartanya ini adalah satu bagian, maka yang terbuka untuk pewarisan hanya setengah bagian saja. Ahli warisnya siapa? Satu A, suami. Yang kedua C, karena anak tunggal. Yang kedua si C. Berarti ahli warisnya ada siapa saja ke ahli warisnya? A dan C. Berapa besaran warisannya? Ingat, harta warisannya berarti hanya setengah saja yang dibagi. Dibagi 2 ahli waris. Sehingga masing-masing mendapatkan seperempat. Jadi kalau kita tulis harta yang diperoleh si A sebagai suami, dia mendapatkan berapa? 1/, dari seluruh harta dia berarti mendapatkan setengah harta yang dia punyai, setengah yang memang harta gonogininya dia, ditambah 1/4 harta warisan. Jadi dari satu bagian dia akan menerima 3/4. Sementara si B-nya kan yang pewaris ya. Si C menerima berapa tadi kita sudah hitung? Dia menerima 1/4 bagian. Jelas sampai di sini? Jelas? Apakah jelas? Jelas, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau jelas kita akan mengerjakan soal yang berikutnya. Tuan Abi meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia, dia meninggalkan seorang istri bernama siapa? Ima. Kemudian meninggalkan 4 orang anak. Anaknya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Namanya siapa saja? Kusno, kemudian Kumin, kemudian Kusnin, dan Kusdaryanto. Kemudian selain itu ia meninggalkan 2 orang cucu bernama Ida dan Nurela yang lahir dari perkawinan antara Kusno dengan Arumi. Oh, ini Kusnonya sudah menikah dengan seseorang yang bernama Arumi. Kemudian mereka berdua mempunyai anak namanya Ida dan Nurlela.
Dalam perkawinan Abi dan Ima disepakati adanya pemisahan harta kekayaan. Tadi yang meninggal siapa? Abi. Abi meninggal berarti dicoret. Kemudian Abi ini yang berkedudukan sebagai pewaris. Diberi huruf P. Di Abinya dicoret, diberi huruf P. Abi berkedudukan sebagai pewaris. Pertanyaannya tadi yang diminta, gambarkan hubungan kekeluargaan yang ada dalam deskripsi di atas. Berarti soal nomor A, Anda menjawabnya seperti ini. Ini adalah gambaran dari deskripsi di atas. Anda semua harus menggambar seperti ini. Kemudian soal yang B, siapakah yang menjadi ahli waris Tuan Abi? Ahli warisnya siapa? Siapa ahli warisnya? Ima, Ima, Kusno, Kumin, Kusmin, sama Kusno, Kumin, Kusnin, sama Kusdaryanto. Oke. Nah, di sini kita tahu Arumi dia bukan ahli waris, nggak punya hubungan darah. Kemudian Ida sama Nurlela, dia juga bukan ahli waris. Kenapa? Karena Kusno masih hidup. Jadi tidak ada penggantian tempat. Nggak ada. Kenapa? Karena Kusnonya masih hidup. Sehingga Ida sama Nurlela, dia belum berkedudukan sebagai ahli waris. Tidak berkedudukan sebagai ahli waris. Yang jadi ahli waris siapa? Kusno. Nah, dalam masyarakat seringkali terjadi gini. Neneknya tuh si nenek ini bilang, aduh anakku itu nakal banget, sukanya berfoya-foya, dia suka main judi gitu. Kalau nanti harta kekayaan warisannya dijatuhkan ke Kusno ini, kan nanti kan bakal habis buat main judi, buat foya-foya, buat traktir-traktir. Terus nanti cucuku ini nggak dapat apa-apa gitu. Nah, tanpa adanya wasiat, tetap saja Ida dan Nurelanya nggak dapat apa-apa memang. Kenapa? Karena Kusno ini masih hidup. Nah, kalau dia tidak melakukan tindakan apapun yang dirasa kemudian membuat dia tidak layak untuk menjadi ahli waris, yang minggu lalu kita bahas, ya dia tetap ahli waris. Nah, kalau mempertimbangkan hal seperti itu, kemudian Tuan Abi sama Ibu Ima ini sudah berunding ketika Tuan Abinya masih hidup misalnya, lalu mereka sama-sama membuat testamen misalnya, untuk apa? Untuk menyimpangi ketentuan ab intestato, supaya Ida dan Nurlela ini mendapat bagian. Kusno ya dapat, tapi kecil gitu. Yang besarnya dikasihkan ke Ida sama Nurlela gitu. Nah, itu mungkin saja terjadi dalam praktek, itu sangat banyak terjadi. Jadi supaya warisannya jatuhnya ke cucu, bukan ke anak gitu. Nah, tapi mereka harus membuat testamen supaya bisa mewujudkan hal itu. Nah, kalau di bagian ini dari soalnya itu siapa yang jadi ahli waris? Ima, kemudian Kusno, lalu Kumin, kemudian Kusnin dan Kusdaryanto. Mereka yang menjadi ahli waris. Kemudian pertanyaan berikutnya, besaran. Berapakah besaran bagian masing-masing? Hartanya tadi satu bagian ya. Satu bagian dibagi berapa? Berarti Anda tulis harta warisan. Harta warisannya satu bagian. Kemudian ahli warisnya berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ahli waris 5 orang. Berarti besaran bagiannya berapa? Satu bagian dibagi 5 orang. Sama dengan 1/5. 1/5 bagian. Sehingga kalau ditanyakan berapakah besaran masing-masing, Anda bisa menulis Ima sama dengan siapa? Kusno sama dengan Kumin sama dengan Kusnin sama dengan Kusdaryanto. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan berapa? 1/5 bagian. Oke, jelas sejauh ini? Jelas? Jelas, Anda Bu. mau tulis dulu atau sudah?
Sudah ditulis atau mau dikasih waktu 1 menit untuk menulis dulu? Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Menulisnya udah belum? Belum, Bu. Oke, saya kasih 1 menit ya, silahkan ditulis dulu. Nah, silahkan dikerjakan soalnya yang nomor 1 saja. Waktunya 10 menit, setelah itu kita akan bahas bersama ya. Sony menikah dengan Fitri pada tahun 1970 dengan tidak membuat perjanjian kawin. Dari perkawinan tersebut lahirlah 4 orang anak yang masing-masing bernama Titus, Sinta, Orin, dan Kathy. Pada tahun 1990, Titus menikah dengan Sisi dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Tiara dan Raymond. Sinta adalah seorang pengusaha dan memilih tidak menikah. Pada tahun 2005, Orin menikah dengan Genta, sedangkan Kathy menikah dengan Dancel dan memiliki 2 orang anak, yaitu Lita dan Lani. Kathy meninggal dunia saat melahirkan Lani, akan tetapi Lani selamat. Sony hidup berbahagia dengan anak, menantu, dan cucu sebagaimana diuraikan pada soal di atas. Kemudian tahun 2015 Sony meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia, Sony meninggalkan hutang sebesar 150 juta dan tabungan senilai 500 juta dan juga deposito senilai 1 miliar. Soalnya, gambarkan skema atau bagannya, lalu tentukan siapa yang menjadi ahli warisnya, kemudian ahli waris Sony maksudnya, kemudian hitung besarnya bagian masing-masing ahli waris. Nah, itu soalnya. Waktu Anda 10 menit. Nah, Anda kalau ingin tahu apa kemudian yang terjadi dengan Kathy, apa yang terjadi dengan Sinta gitu, nanti minggu depan kita masih akan menggunakan keluarga mereka sebagai contoh, kita masuk ke pewarisan golongan 2. Sekarang ditentukan dulu. Sony meninggal dunia dengan kondisi keluarganya seperti tadi di dalam soal toh. Nah, silahkan Anda kerjakan ya. Kelihatan? Silahkan dijelaskan. Kamu masih mute, Kiel. Ya, oke. Jadi ini Sony, lalu ini Fitri. Karena Sony meninggal, pewarisnya itu Fitri, Titus, terus bentar lupa namanya. Fitri, Titus, Sinta. Sinta, terus ini bacanya Orin sama Kathy. Tapi karena Kathy meninggal, dia punya anak 2, Lila sama Lani. Ya, ini. Nah, ini bagannya seperti ini, Bu. Oke, sudah benar, Kiel. Kemudian perhitungannya gimana? Nah, perhitungannya ini harta apa, Bu? Harta ahli waris. Peninggalannya 150 juta hutang, lalu tabungan 500 juta sama deposito 1 miliar. Nah, terus yang C, hitung ahli warisnya. Sebentar, Bu. Nah, ini hitung-hitungan ahli warisnya, Bu. Jadi hutangnya itu 150 juta dibagi 5. Per kepala mendapatkan 30 juta hutang. Tapi untuk yang Lila dan Lani, mereka dibagi 2 karena mereka mewakili 1, yaitu Kathy. Jadi Lila dan Lani masing-masing mendapatkan 15 juta, Bu. Nah, lalu yang tabungannya itu per kepala mendapatkan 100 juta karena 500 juta dibagi 5.
Nah, untuk Lila dan Lani, mereka dibagi dua lagi, Bu. Karena mewakili Kathy, jadi mereka mendapat masing-masing tabungan 50 juta. Dan depositonya juga begitu, Bu. Per kepala mendapat 200 juta, dengan Lila dan Lani masing-masing mendapat 100 juta. Karena mewakili Kathy. Oke. Ya, terima kasih ya, Kiel. Nah, kita akan bahas sebentar. Ada cara lain yang bisa dipakai yang lebih sederhana, Kiel, tapi intinya itu sama. Intinya itu benar. Intinya benar bahwa kalau gambarnya itu seperti itu tadi, Sony menikah dengan siapa tadi namanya? Sony menikah dengan Fitri. Sony dia menikah dengan Fitri. Kemudian dari hasil pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 4 orang anak, namanya Titus, kemudian Sinta, lalu Orin, dan yang berikutnya Kathy. Nah, Kathy dia menikah dengan Dansel. Punya anak 2, yaitu Lani dan Lita. Nah, tapi Kathy-nya sudah meninggal dunia pada saat melahirkan Lani. Lalu Orin tadi menikah dengan Genta. Kemudian Titus dia menikah dengan, Titus menikah dengan Sisi. Nah, dari pernikahan Titus dan Sisi, mereka mempunyai 2 orang anak, yaitu Tiara dan Raymond. Nah, yang meninggal dunia adalah Sony. Kemudian berarti Sony ini berkedudukan sebagai pewaris. Jangan lupa diberi tanda P. Jangan lupa diberi huruf P sebagai tanda pewaris. Nah, siapakah? Ini soal yang A. Gambarlah bagan, maka bagannya menjadi seperti ini. Tapi saya harapkan Anda menggambarnya dengan rapi ya, nggak kayak gini. Soalnya posisi saya juga nggak enak dalam kamera. Nah, kemudian yang B, siapakah yang menjadi ahli waris? Nah, tadi sudah dijawab dengan benar oleh Yeskiel. Yang jadi ahli waris siapa? Fitri. Kemudian ini Fitri jadi ahli waris. Lalu yang kedua, Titus. Kemudian yang ketiga, Sinta. Lalu yang keempat, Orin. Kemudian yang kelima, Lani dan Lita. Lani dan Lita. Jadi ahli warisnya ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Ahli warisnya ada 6 orang. Kemudian yang C, hitunglah berapa besaran masing-masing. Nah, tadi soalnya antara Sony dan Fitri tidak membuat tidak membuat perjanjian kawin. Karena antara Sony dan Fitri tidak membuat perjanjian kawin, maka hartanya itu adalah harta gonogini. Kalau harta gonogini, berarti setengahnya itu milik Sony, setengahnya lagi milik Fitri. Nah, itu harus Anda ingat dulu. Kita sedang bicara ini berarti hartanya harta gonogini. Harta peninggalannya tadi, berapa tadi? Utang 150 juta, tabungan 500 juta, deposito 1 miliar. Nah, sehingga ini kalau dijumlah dulu, sehingga semuanya menjadi 1 miliar 350 juta. Tabungan 500, utang 150, berarti kan tinggal 350 juta, ditambah deposito 1 miliar. Berarti yang ditinggalkan itu harta peninggalannya 1 miliar 350 juta. Nah, Anda harus ingat, karena ini harta gonogini, maka uangnya Sony itu hanya setengahnya. Jadi dari 1.350.000 itu harus dibagi 2. Sony berarti 675 juta. Kemudian Fitri berapa? 675 juta. Nah, yang meninggal siapa? Yang meninggal Sony. Karena yang meninggal si Sony ini, maka
harta warisan yang terbuka untuk dihitung sebagai harta warisan itu hanya 675 juta. Nah, sehingga Anda kemudian menghitung hartanya tadi berapa? Harta warisannya berarti ini 675 juta. Ahli warisnya berapa? Kepala per kepala ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 5 kepala. Berarti 675 juta dibagi 5. Sama dengan berapa? 135 juta. Sehingga kalau ditanyakan berapa besaran masing-masing, nah berarti Anda harus merinci. Fitri dapat berapa? Kemudian siapa lagi? Titus dapat berapa? Lalu Sinta dapat berapa? Nah, si Fitri ini dapat berapa? Dia sudah punya uang sendiri 675 juta. Ditambah bagiannya dia berapa tadi? 135 juta. Sama dengan si Fitri dapat berapa berarti? 810 juta. Sementara Titus dapat berapa? 135 juta. Sinta dapat berapa? 135 juta. Lalu Orin dapat berapa? Orin 135 juta. Kemudian Lani dan Lita itu 135 juta karena mereka menggantikan tempatnya Kathy. Sehingga Lani memperoleh setengah kali 135 juta. Sama dengan berapa? 67,5 juta. Lita sama, dia dapat berapa? 67,5 juta. Jelas sampai di sini? Apakah jelas cara mengerjakan dan menghitungnya? Jelas, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Silakan. Itu yang harta totalnya itu 150 juta tambah 500 juta tambah 1 miliar itu saya dapatnya 1,650 juta, Bu. Jadi Karena kamu lupa yang 150 juta ini adalah utang. Ingat, yang 150 juta itu adalah utang. Sehingga utang kan harus dibayar. Jadi dari tabungannya dikurangi dulu jumlah utangnya. Jadi kalau dihitung matematikanya, menghitungnya secara matematika, itu Anda bisa lihat begini. Ini berarti kan main 150 juta. Ditambah ini plus 150 juta. Lalu ditambah 1 miliar. Nah, karena ini negatif, saya salah. 500. Main 150 juta ditambah tabungan 500 juta ditambah deposito 1 miliar. Jadi hasilnya 1 miliar 350 juta. baik, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Bu, saya mau tanya, Bu. Silakan, Yo. Kalau misalnya hutangnya lebih besar daripada warisannya, berarti itu tetap dibaginya seperti ini juga, Bu? Betul. Jadi masing-masing kan mendapatkan warisan yang berupa utang. Nah, utangnya kemudian harus dibayar. Nah, berapa besaran yang ditanggung oleh masing-masing ya kita hitung juga gitu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, walaupun jadi ini kan ab intestato demikian, tapi Anda tentu saja di dalam keluarga Anda tetap bisa berembuk, tetap bisa bermusyawarah. Kakak atau adik yang secara ekonomi lebih mapan, lebih kuat, dia akan membantu lebih banyak, itu akan melunasi lebih banyak dan seterusnya.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini yang minggu lalu saya bilang, sedapat mungkin jangan tinggali utang. Kalau Anda utang, beli asuransi juga. Sehingga kalau Anda mati, asuransi yang akan membayarkan. Gitu. Ini yang saya ceritakan di kelas ini kan yang minggu yang lalu kan ada kakak angkatan Anda waktu ambil waris dia konsultasi. Ayahnya baru saja meninggal dunia, 2 bulan sebelum meninggal dunia ayahnya mengambil pinjaman di bank untuk pengembangan usaha sekian ratus juta gitu. Baru nyicil 2 kali karena 2 bulan kan, baru nyicil 2 kali. Kemudian ayahnya meninggal dunia. Lalu karena keluarga tahu si ayah itu punya hutang, tentu saja keluarga ke bank mengabarkan ayahnya meninggal dunia, kemudian si ibu istrinya ini yang akan melanjutkan cicilannya. Nah, kemudian bank memproses surat kematian dan seterusnya, lalu bank mengatakan tidak perlu dibayar karena asuransi yang akan membayar. Ketika si suaminya itu mengambil pinjaman ke bank, dia juga membeli polis asuransi. Kalau dia meninggal dunia, bank yang asuransi yang akan membayarkan itu pinjamannya dia. Sehingga ini yang terjadi, keluarganya tetap menikmati uang sekian ratus juta, tapi tidak lagi membayar cicilan karena itu tadi sudah dibayarkan asuransi. Nah, itu salah satu pengalaman kakak kelas Anda. Jadi kalau Anda utang jangan lupa, sekalipun itu kartu kredit kecil-kecilan, tetap aja kan ada perisai plus lah gitu, sehingga kalau Anda mati Anda nggak meninggalkan utang kartu kredit, tapi ada perusahaan asuransi yang akan menutupnya gitu. Nah, itu bisa Anda ingat-ingat gitu, karena utang itu bisa diwariskan. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Sudah cukup jelas? Ini nulisnya sudah? Saya stop share ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka Anda bisa melanjutkan soal yang nomor 2. Tadi yang saya kasihkan 2 soal. Soalnya sama. Ada soal nomor 2, silahkan dikerjakan. Jadi tugas Anda untuk minggu ini sebagai latihan soal golongan 1 ada 3 nomor. Nomor 1 yang sudah kita bahas di kelas, tapi Anda tetap harus mengerjakannya di buku latihan Anda sendiri sebagai soal nomor 1. Yang tadi barusan kita jawab ini ya, ini soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2 itu belum kita bahas, Anda harus mengerjakan sendiri. Soalnya sama, bedanya hanya yang di sini tidak ada perjanjian kawin, kemudian nanti di soal yang nomor 2 ada perjanjian kawin. Jadi cuma dibedakan itu saja, tapi yang lainnya itu sama. Nah, jadi yang di soal nomor 1 tidak membuat perjanjian kawin, soal nomor 2-nya membuat perjanjian kawin, itu saja. Kemudian soal nomor 3 Anda lihat lagi video yang tadi dilihat di awal. Di awal pertemuan kan kita nonton video. Di akhir video ada soal ketiga. Nah, itu silahkan dikerjakan. Oke, jelas? Jadi soal nomor 1 sudah kita bahas di kelas, tapi Anda tetap harus menuliskannya di buku Anda. Nah, kemudian Anda harus membuatnya sebagai catatan nih di buku Anda. Kemudian soal nomor 2 itu Anda kerjakan sendiri. Soal nomor 3 soalnya ambil dari video dan kemudian Anda kerjakan sendiri. Ini semua harus dikumpulkan dalam satu file. Anda kerjakan di buku, Anda foto, di-merge jadi satu, baru di-upload di Flexible Learning. Itu ya. Ada pertanyaan terkait dengan tugasnya? Minta link video. Oke, untuk link video yang tadi nanti saya akan upload di Flexible Learning. Demikian juga dengan soalnya saya akan upload lagi di Flexible Learning juga ada. Saya juga akan membuatkan ininya ya, tempat mengumpulkan tugasnya. Nanti Anda bisa cek Flexible Learning. Terima kasih diingatkan, Yesjal. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Minggu depan kita akan masuk, kita mengawalinya dengan membahas latihan soal, kemudian kita akan masuk ke pewarisan golongan 2, pewarisan Apintas 1 golongan 2. Nah, saya mempunyai tugas untuk Anda. Anda harus mempelajari terlebih dahulu pewarisan Apintas 1 golongan 2, silakan dibaca,
buku buku pegangannya untuk pewarisan golongan 2 dan juga tolong dibaca ketentuan dari BW. Hari ini sangat sederhana, untuk golongan 2 sedikit lebih kompleks, nanti minggu depan kita akan lihat. Terima kasih untuk perhatian Anda siang hari ini. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Terima Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, selamat sore. Selamat sore. Oh iya, Terima bukan kasih, selamat Bu. siang, Selamat selamat sore. Saya akhiri ya.